Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Rudi Ratmansani dari Program Studi Logistik Lautan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus UPI di Serang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini memiliki kode LK208 dengan bobot 3 XKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah keahlian program studi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan juga aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran, dan mahasiswa akan memperoleh materi mengenai peranan manajemen pemasaran, proses pemasaran, dan juga perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar serta peranan sistem informasi pasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi logistik kelautan di semester 3. Capaian yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, capaian kedua, mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang dinamis. Capaian ketiga, mampu mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, melaporkan, dan merekomendasikan masalah-masalah dan juga penyelesaian di bidang logistik kelautan, baik dalam lingkup kegiatan penelitian maupun juga penerapan. Capaian keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan maupun juga teknologi yang memperhatikan dan juga menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tersedia. Keenam, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemasaran, peran pemasaran di dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis pasar sasaran, memahami perilaku konsumen, dan menggunakan alat analisis pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang strategi pemasaran yang efektif termasuk perencanaan produk, penetapan harga, pengelolaan distribusi, dan strategi promosi yang sesuai dengan pasar yang ditargetkan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja pemasaran berdasarkan analisis data pemasaran dan menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih baik. Materi perkuliahan yang akan disampaikan meliputi pemasaran abad 21, perilaku konsumen dan bisnis, segmenting, targeting, dan positioning, kemudian pengembangan produk dan inovasi, strategi distribusi, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu, nilai kepuasan pelanggan, membangun strategi dan rencana pemasaran, pemasaran digital, analisis lingkungan, dan juga pemasaran global. Mata kuliah ini akan diselesaikan dengan 16 pertemuan. 14 pertemuan berupa materi maupun juga pembelajaran yang dilakukan secara langsung maupun juga tidak langsung. Kemudian juga dilengkapi dengan ujian tertulis pada ujian semester dan juga proyek pada ujian akhir semester. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus maupun juga secara asinkronus, dan juga materi perkuliahan maupun juga pembelajaran dapat diakses melalui Learning Management System spot.upi.edu. Hasil pembelajaran yang dapat diperagakan atau yang ditujukan dari bukti akhir perkuliahan adalah mahasiswa mampu membuat sebuah laporan segmentasi pasar, grafik profil konsumen serta rekomendasi strategi berdasarkan perilaku konsumen yang dianalisis. Kemudian, marketing plan yang lengkap dengan analisis SWOT, strategi bauran pemasaran, dan juga taktik positioning produk. Kemudian juga laporan hasil analisis data pemasaran yang mencakup rekomendasi keputusan pemasaran yang berbasis data dan juga strategi perbaikan. Yang keempat, proyek simulasi kampanye pemasaran, termasuk materi promosi, poster, video, media sosial, dan analisis efektivitas kampanye lainnya. Penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu adalah berupa pengamatan, partisipasi aktif, case method, team-based project, maupun juga unjuk kerja, dan terakhir yaitu penilaian pengetahuan melalui ujian tertulis maupun juga lisan. Baik, komponen penilaian yang digunakan adalah UTS 15%, kemudian UAS 30%, tugas 20%, hasil proyek 20%, aktivitas partisipatif 15%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini dari Kotler dan juga Keller, Marketing Management, kemudian juga Solomon, Customer Behavior, Buying, Having, and Being, kemudian juga dari Armstrong untuk marketing, dan juga beberapa sumber-sumber dari artikel-artikel
ilmiah bereputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Pak. Hari ini kita akan lanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah manajemen pemasaran. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai sebetulnya. Berdoa dimulai. Oke, sudah selesai. Baik, teman-teman. Pada hari ini saya akan membawakan materi yang baru tentunya dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya. Namun, sebelum kita membahas materi yang baru, kita sama-sama mengulas terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Ya, mengenai STP Pak. Oke, mengenai STP ya. Baik, kita memang di minggu sebelumnya membahas mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning. Ada yang bisa menyampaikan apa yang teman-teman masih ingat di pertemuan minggu lalu? Oke, silakan Zahra. Pertama itu dari segmenting dulu Pak. Segmenting itu kita artinya membagi pasar ke dalam kelompok tertentu. Nah nanti selanjutnya kita ke targeting. Targeting itu ketika kita sudah tahu dari beberapa segmen itu ada yang potensial. Ketika kita sudah tahu, langkah selanjutnya adalah menciptakan citra yang unik di benak konsumen. Itu namanya positioning. Nah kalau misalnya kita udah menciptakan citra yang unik, otomatis konsumen pun bisa jadi tahu gitu membedakan produk kita dengan pesaing. Baik, tepat ya. Jadi segmenting itu kita berusaha untuk mengelompokkan pasar, menentukan pasar mana yang akan kita pilih. Itu sudah mulai masuk pada targeting, dan juga ingin seperti apa kita itu dikenal oleh pasar kita langsung masuk ke positioning. Nah sekarang saya tanya tadi, kira-kira tujuannya biar apa? Oke, silakan Rifki. Itu tujuannya itu untuk menyesuaikan strategi pemasaran Pak dengan kebutuhan spesifik pelanggan guna meningkatkan daya saing dan fleksibilitas bisnis seperti itu Pak. Betul, ya karena bisa saja ketika segmenting, targeting, dan positioning itu tidak dilakukan, maka bisa jadi apa yang kita lempar ke pasar itu tidak sesuai, begitu ya, dengan yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, maka kita perlu melakukan segmenting, targeting, dan juga positioning. Ada yang bisa kasih contoh? Seperti apa? Ya silakan, Soebah. Kalau contoh sederhananya itu misalnya kayak misalnya perusahaan logistik gitu Pak, terus itu tuh membagi pasarnya sesuai kebutuhan pengirimannya, misalnya itu kayak segmenting. Contohnya itu seperti e-commerce, UMKM, dan muatan-muatan berat yang dikirim melalui laut. Betul. Baik, nah itu adalah contoh sederhananya. Ternyata satu produk pelayanan logistik tidak semuanya di dalam satu itu yang disediakan oleh perusahaan. Tapi dalam satu perusahaan dia mengambil beberapa market saja. Ada yang fokus pada e-commerce, ada yang fokus untuk muatan-muatan besar, atau angkutan laut, ataupun pelayanan-pelayanan sejenis lain. Itu adalah salah satu contoh bagaimana pasar itu mencoba untuk dikelompokkan dan tidak semuanya digarap oleh si perusahaan. Baik, saya rasa teman-teman bisa memahami apa yang sudah kita bahas kemarin, dan akhirnya itu menunjukkan kita sudah siap untuk mempelajari satu hal yang baru. Nah, terkait dengan pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai innovation and product strategy. Kemarin kan kita sudah belajar mengelompokkan, nah sekarang kita bagaimana mencoba mengembangkan sebuah produk dan nilai ini dikirimkan kepada para calon konsumen kita atau calon pelanggan kita. Nah tentu inovasi adalah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk bisa menghadirkan daya saing di para pelanggannya, gitu ya. Kita melihat bahwa inovasi ini hari ini tidak lepas dari yang namanya digital mindset. Nah, digital mindset ini adalah perilaku yang ada pada konsumen hari ini, dan tentu ini adalah menjadi satu hal yang perlu dimanfaatkan oleh perusahaan. Digital mindset itu adalah menjelaskan bagaimana cara kita berpikir, dan tentu perusahaan akan memanfaatkan ini menjadi sebuah senjata untuk menghadapi perubahan industri tersebut. Nah, digital mindset ini bukan hanya terkait dengan penyederhanaan saja dari konvensional menjadi digital, namun lebih dari itu. Kalau misalnya kita lihat, ada beberapa perusahaan yang hari ini membutuhkan sebuah inovasi besar karena ada apa? Karena ada perubahan digital mindset tadi. Sederhananya kita bisa melihat ada beberapa contoh pada industri penerbangan. Di sini ada Garuda Indonesia, pada layanan logistik ada Pos, dan juga ada penyedia buku ya, ada di sini Gramedia. Nah, kalau secara real, secara nyata saya ingin tanya dengan teman-teman semuanya, siapa yang menjadi kompetitor Garuda Indonesia secara langsung di industri yang sama? Ada Lion Air, ada apa lagi? AirAsia, betul, itu adalah kompetitor yang ada pada industri penerbangan. Kalau misalnya Pos Indonesia, JNT, kemudian apa lagi?
Cepat. Banyak ya. Terus ada Pexel dan lain-lain. Kalau Gramedia nggak tahu ya karena jarang beli buku. Kalau di Bandung itu ada salah satu toko legendaris ya, namanya itu Palasari. Nah di sana itu banyak sekali disediakan buku-buku dari yang modern sampai yang klasik. Nah orang harus berkunjung sana kalau mau membeli buku. Tapi hari ini karena ada perubahan digital mindset yang sesungguhnya menjadi kompetitor dari Garuda Indonesia mengurus industri penerbangan bukan sama pemain industri penerbangan, bukan kayak AirAsia dan lain-lain, tapi adalah Google Meet maupun Zoom. Kenapa? Karena hari ini kalau kita mau bertemu meeting dengan klien, kita tidak harus hadir secara fisik, datang terbang dari Jakarta ke Batam, terbang dari Jakarta ke Medan, terbang dari Jakarta ke Makassar, tapi cukup melakukan pertemuan secara daring. Terlaksana tidak? Terlaksana. Esensinya hilang tidak? Tidak. Tujuan dalam pertemuan itu tercapai. Sehingga apa? Hadirnya sebuah produk substitusi di sini yang disediakan layanannya oleh Google Meet maupun juga Zoom. Nah, sehingga kursi penerbangan berkurang atau bertambah? Berkurang. Cukup berkurang. Sehingga itu menjadi kompetitor juga bagi Garuda Indonesia. Kemudian kalau pos, dulu kita bersurat secara fisik yang menggunakan materai. Kalau sekarang cukup dengan WhatsApp, pesan yang ingin kita sampaikan itu sampai dengan instan dalam hitungan detik begitu ya. Dan bahkan juga untuk surat-surat formal itu bisa menggunakan layanan Gmail, Yahoo dan lain-lain. Kalau misalnya Gramedia di mana itu menjadi salah satu sumber informasi mendapatkan buku, sekarang banyak sekali platform seperti kalau misalnya di Amerika mungkin ada Amazon ya. Kemudian juga kalau untuk mendapatkan ilmu lain kita bisa belajar melalui itu. Ini adalah perubahan digital mindset. Nah, kenapa mereka ini bisa hadir? Ini adalah sebuah produk dari yang namanya inovasi. Oke, nah apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentunya ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah innovation as a customer driven process. Kemudian kita melihat dari sisi new product planning, idea generation, screening, evaluating, and business. Nah ini adalah topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita bisa melihat yang pertama bahwa innovation as a customer driven process ini disepakati oleh para perusahaan global adalah satu hal yang penting. Kreativitas dan inovasi itu terjadi pada semua lini organisasi di perusahaan global. Kemudian juga inovasi itu hadir tidak hanya berbentuk barang tetapi juga layanan jasa begitu. Dan kemudian ada satu hal yang menarik bagaimana inovasi ini hadir adalah ada kaitannya dengan budaya organisasi. Kenapa ada kaitannya dengan budaya organisasi? Kalau kita ingat teman-teman bahwa budaya organisasi yang kuat itu hadir dari pemimpinnya yang berkomitmen juga terhadap inovasi. Kalau kita lihat gitu ya di beberapa kasus bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin yang hebat yang melahirkan inovasi. Mungkin yang banyak sering kita jadikan contoh dari Apple. Dulu siapa leadernya yang kuat di Apple? Ada Steve Jobs, ya, betul kan? Dan juga beberapa perusahaan-perusahaan lain, mereka memiliki figur-figur yang kuat. Atau mungkin yang kita ambil contoh dari sisi perusahaan Indonesia, dalam negeri ada motor perubahannya kereta api Indonesia siapa? Ya betul, Pak Ignatius Jonan. Itu kan motornya pembawa perubahan di KAI, sehingga menghadirkan inovasi yang luar biasa yang hari ini kita rasakan. Sehingga ada kaitannya inovasi ini hadir juga karena ada budaya organisasi yang kuat dan juga leader yang luar biasa. Nah, diakui oleh para manajer untuk memutuskan peluang inovasi mana yang akan dikejar atau mana yang akan menjadi prioritas itu cukup menjadi tantangan yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat flashback lagi di tahun 2023, ini adalah salah satu perusahaan yang katanya sempat bersaing lah ya, begitu bersaing, tapi sebetulnya tidak apple to apple karena dia memiliki cara kerja berbeda. Kalau Google itu search engine, sedangkan kalau ChatGPT itu dia cara kerja berbeda dan menemukan secara spesifik apa yang ingin kita cari begitu ya. Nah, di sini kita lihat ChatGPT hadir sebagai inovasi, tapi bukan pengurus Google, karena memiliki cara kerja yang berbeda. Tapi bisa jadi juga menjadi pengurus Google, begitu ya. Banyak mungkin orang yang beralih ke ChatGPT seperti contohnya tadi
Lion Air kan tidak berkompetisi langsung dengan Garuda lagi, tapi dengan Google Meet dan lain-lain. Nah ini bisa menjadi sebuah contoh juga yang cukup powerful dan sekarang banyak digunakan oleh berbagai pihak ChatGPT ini ya. Nah, kemudian kita bisa melihat sebuah data yang dihadirkan oleh BCG Global Innovation, dan ini survei ini dilakukan pada tahun 2023. Kita bisa melihat ada beberapa hal di sini yang menarik. Inovasi itu terus meningkat ya, prioritas yang ditentukan oleh perusahaan. Namun memang pada tahun 2020 itu terjadi penurunan, bahwa inovasi itu tidak dipilih oleh para perusahaan untuk dilakukan. Kenapa? Ada yang tahu? Pandemi. Ya, karena faktor COVID ya, faktor COVID semuanya waktu zaman COVID survive terhadap hal yang lain ya. Kita memprioritaskan kesehatan, kita memprioritaskan bagaimana bertahan sustainable dari si perusahaan itu tetap ada supaya tidak bangkrut atau hilang, sehingga inovasi mungkin dikesampingkan. Bagaimana faktor-faktor biaya lain yang diperhitungkan. Nah, setelah masa new normal, maka inovasi kembali menjadi prioritas ya, meningkat 75%, naik sekitar 10%, dan bahkan sampai ke 2023 itu juga meningkat di angka 79%. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa inovasi memang terus menjadi prioritas bagi setiap perusahaan. Karena kalau tidak ada inovasi, maka apa yang terjadi? Perusahaan tidak dapat bertahan. Perusahaan tidak dapat bertahan. Ya, karena setiap perusahaan-perusahaan lain yang ada pun ingin mendapatkan kue yang banyak di pasar, maka inovasi itu akan terus hadir. Nah, saya kira dari beberapa hal yang tadi sudah disampaikan bisa cukup menggambarkan kenapa pentingnya kita belajar mengenai inovasi, dan itu dalam pengembangan produk. Inovasi ini adalah satu variabel yang tidak bisa dilepaskan. Nah, lanjut kita akan belajar mengenai jenis-jenis inovasi. Di sini ada beberapa jenis inovasi. Kita bisa melihat ada 3 jenis inovasi. Yang pertama itu ada transformational innovation, kemudian juga substansial Innovation. dan juga Incremental. Nah, di sini ada beberapa jenis inovasi, dan dari masing-masing jenisnya itu memiliki komponen dan isi yang berbeda ya. Kalau transformasional itu adalah inovasi yang hadir itu menghadirkan betul-betul produk yang baru. Nilai yang diciptakan juga baru dan belum pernah ada, dan bahkan itu bisa menciptakan pangsa pasar yang baru. Itu adalah yang pertama, namanya transformational innovation. Yang kedua di sini ada substantial innovation. Bagaimana produk yang dihadirkan signifikan baru atas perbaikan besar yang dilakukan dan menciptakan nilai penting bagi pelanggan ataupun layanan yang sudah ada. Jadi kalau substansial ini perbaikan besar dari produk-produk yang sudah tersedia ya. Nah, selanjutnya adalah incremental innovation, dimana kalau incremental ini sederhananya adalah tambahan, tidak terlalu signifikan seperti substansial, namun tambahan-tambahan ini tetap dibutuhkan, dan pembaruan fitur, pembaruan layanan ini adalah sebagai bentuk penyempurnaan kualitas. Saya kira sederhana ya untuk jenis-jenis inovasi ini, dan sangat mudah untuk dipahami. Nah, untuk lebih memahami lagi, kita ambil contohnya saja. Kita main tebak gambar. Di sini ada beberapa gambar yang saya hadirkan. Ada Tesla di sini berwarna merah. Ada apa ini? ChatGPT. Dan juga tidak asing lagi ya, di tahun lalu pertama kali launching dari produknya Apple. Nah, kira-kira kalau yang pertama teman-teman bisa menebak, kalau Tesla ini masuk ke jenis transformasi yang apa? Transformasional ya. Sepakat semuanya? Kira-kira karena apa? Ya, silakan. Karena sebelum adanya Tesla, karena para perusahaan yang membuat mobil itu menggunakan bahan bakar minyak atau bensin, sehingga kehadiran Tesla menjadi inovasi baru untuk mobil listrik gitu Pak. Baik, nah berarti ini adalah satu model bisnis yang baru. Asalnya perusahaan-perusahaan otomotif mendevelop itu berbahan bakar fosil, bensin, ya, dan lain-lain. Tapi Tesla hadir secara serius menggarap otomotif, mobil ya berbahan bakar listrik. Nah, pada akhirnya hari ini kita bisa melihat banyak sekali perusahaan yang menghadirkan mobil listrik, tapi bukan lagi transformasional. Apa yang kita lihat hari ini, misalkan kita sebut saja ya BYD, Wuling, sudah bukan transformasional karena sudah ada yang menjadi pionir. Betul ya? Nah, adapun yang ada hari ini bisa jadi bukan transformasional lagi, bisa jadi substansial maupun juga incremental. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang kalau yang kedua,
Ini ChatGPT berarti maksudnya apa kira-kira? Substansial. Karena apa? Penyempurnaan dari produk-produk sudah ada seperti tadi search engine Google ya. Nah dia mencoba mengekstraksi segala sesuatu sumber yang ada di cloud yang besar-besar mungkin ya teknisnya. Nah dia mencoba mengekstrak tersebut dan menghadirkan apa yang kita inginkan. Nah yang terakhir adalah Apple berarti otomatis maksudnya ke incremental. Apa? Karena fitur yang dihadirkan itu sifatnya tambahan, sedikit penyempurnaan. Bahkan ada yang bilang iPhone 16 itu ya yang ada tombol di sini untuk zoom in, zoom out atau fitur untuk kamera itu yang tidak terlalu berasa. Itulah incremental. Begitu ya. Dan ini marak sekali di elektronik maupun juga otomotif. Makanya kalau di Android atau di Apple atau pada device-device yang kita gunakan suka ada update versi berapa itu adalah incremental innovation. Seperti itu. Ini akan memudahkan teman-teman semuanya untuk memahami ya. Ada pertanyaan? Bisa kita lanjut ya? Bisa. Baik, kita lanjut. Kita lihat untuk contoh lain pada industri logistik maritim. Di sini ada salah satu contoh kapal bertenaga angin pertama di dunia yang diklaim oleh Wind Wings. Dengan sayap logam raksasanya, teknologi ini pertama kali diimplementasikan pada kapal Pyxis Ocean. Nah, seperti tadi Tesla, biasanya kapal itu kan menggunakan bahan bakar fosil dan isunya pada industri pelayaran yang karena perdagangan di dunia itu paling banyak diangkut melalui laut dan saking sibuknya lalu lintas laut di dunia sehingga emisi yang dihadirkan besar, maka dicarilah inovasi-inovasi untuk mengurangi emisi tadi. Sehingga di sini Wind Wings menghadirkan kapal yang menggunakan tenaga angin begitu. Dan ini masuk transformasional karena kalau pertama kali diklaim, tapi setelah itu ya seperti tadi ya bisa jadi tidak transformasional lagi. Kemudian yang sifatnya substansial kita bisa melihat salah satu pelabuhan yang besar ada di Banten adalah dari Krakatau Bandar Samudra, di mana di sini ada sebuah inovasi yang tentunya inovasi ini akan bermanfaat bagi pemilik muatan, di mana ada conveyor belt yang bisa langsung mengirimkan barang yang berhasil dibongkar di area pelabuhan dari kapal langsung ke area gudang penyimpanan. Kalau kita lihat di sini yang hadir ada efisiensi biaya, tidak melulu harus menggunakan perusahaan tracking gitu ya untuk mengangkut curah kering tadi begitu ya. Nah ini akan menjadi inovasi bagi pelanggannya. Nah kemudian yang ketiga kita lihat ada dari DSP, gudang pintar, gudang terintegrasi ya. Di sini kita bisa lihat DSP kebetulan memang perusahaan global juga. Di sini menghadirkan inovasinya adalah menghadirkan warehouse management system berbasis cloud yang memungkinkan setiap perusahaan yang menyimpan barang-barangnya di DSP itu bisa melakukan monitoring secara real time ya. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana inovasi ini juga hadir pada bidang industri logistik maupun juga maritim. Nah selanjutnya yang menjadi PR-nya setelah teman-teman memahami bagaimana inovasi itu dilakukan, bagaimana jenis-jenis inovasi. Nah, yang menjadi pekerjaannya adalah bagaimana menemukan inovasi. Selanjutnya kan seperti itu. Karena apa? Barang-barang sudah ada. Nah, bagaimana kita mendevelop inovasinya? Maka yang perlu kita perhatikan adalah untuk bisa menemukan inovasi dan menjadi nilai bagi pelanggan, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan produk baru. Jadi kita memang harus mengedepankan pemikiran-pemikiran yang agak jauh dulu ke depan. Kira-kira di masa yang akan datang manusia itu akan membutuhkan apa? Berdasarkan kebutuhan yang saat ini tentunya. Nah kita perlu mengidentifikasi kebutuhan produk baru. Nah kemudian kita bisa memasukkan alternatif berupa perbaikan produk yang sudah ada dan perbaikan proses layanan dan pendukung yang menghasilkan produk. Nah itulah langkah yang kita bisa lakukan untuk melakukan analisis nilai pelanggan atau customer value tadi. Oke, nah bisa jadi inovasi-inovasi yang hadir itu memang berangkat dari analisis kebutuhan, masalah begitu ya. Nah seperti yang dilakukan oleh Evisery, bagaimana dia menghadirkan inovasi melihat dari masalah yang dihadapi oleh para pembudidaya. Masalahnya adalah pembudidaya di Indonesia ini terkait dengan efisiensi pakan, sehingga dihadirkanlah mesin ya pakan yang bisa diatur, yang bisa di-set sedemikian rupa oleh pembudidaya sehingga efisiensi itu hadir. Karena kalau dalam pembudidaya isu pakan itu kan cukup krusial terkait dengan biaya ya, ongkos produksi yang mahal. Nah dengan inovasi yang dihadirkan oleh Evisery ini
cukup menjadi sebuah solusi dan ini menjadi sebuah kebaruan bagi para pembudidaya. Dan nyatanya pada tahun 2023 Eversri dinyatakan sebagai satu-satunya unicorn di Asia Tenggara. Nah, itu adalah hasil dari sebuah inovasi yang dilakukan. Nah, apakah ada tantangan tidak ketika membuat sebuah inovasi? Tentunya akan ada ya. Bisa jadi ketika kita akan membuat inovasi tadi, tidak semua kita bisa handle begitu ya. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh perusahaan dari sisi sumber daya. Maka apa yang kita bisa lakukan kira-kira? Bermitra Pak. Bermitra, betul ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bermitra ataupun juga berkolaborasi. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Peluang nilai pelanggan yang tadi sudah di-capture. Nah, ketika itu dinyatakan bisa untuk menjawab kebutuhan pelanggan, maka kalau ditemukan keterbatasan, bermitra adalah jawabannya. Seperti apa yang dihadirkan oleh Samsung. Samsung hari ini yang kita nikmati itu adalah hasil dari inovasi dan juga kolaborasi sejak lama, dari tahun 2000-an, dimana kalau dulu bukan smartphone, betul-betul handphone aja gitu ya fungsinya. Nah, tapi bagaimana Samsung itu ingin menambahkan nilai tambah pada produknya? Dia memasukkan radio ke dalam produknya. Dulu radio itu udah aneh banget, ada radio di handphone. Kita bisa dengerin radio di handphone, nggak harus bawa-bawa tape yang besar gitu ya. Nah, tapi Samsung nggak punya kemampuan ke arah sana, sehingga dia berkolaborasi lah ya dengan Sirius namanya, dan dia mendevelop satu handphone yang ada radionya, dan itu sampai hari ini tetap kolaborasi itu terjaga. Nah, ini hanya salah satu contoh saja, dan mungkin kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh kolaborasi yang bisa dilakukan oleh para perusahaan ketika terjadi sebuah keterbatasan sumber daya. Tentunya untuk menghadirkan yang namanya inovasi. Baik, kita sudah masuk pada akhir sesi, teman-teman. Saya kira teman-teman bisa cukup memahami ya dengan baik atas pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan atas pertemuan hari ini? Oke, silakan Saudara Rizky. Oke, Pak. Jadi kesimpulannya pada hari ini kan membahas tentang inovasi ya Pak. Seperti yang kita tahu tadi udah dijelaskan juga bahwasannya setiap industri perusahaan itu harus melakukan inovasi agar tidak tergerus oleh zaman. Ditambah lagi tadi ada beberapa jenis inovasi yang bisa dilakukan, yaitu ada transformasional, terus substansial, juga ada incremental. Nah, cara-cara kita untuk melakukan sebuah inovasi itu tentunya itu menganalisis dulu mungkin dengan kebaruan apa yang bisa kita lakukan atau dengan perubahan apa yang bisa kita lakukan. Pun nantinya walaupun kita tidak bisa melakukan inovasi tersebut, kita nantinya bisa berkolaborasi Pak dengan mitra-mitra yang ada, sehingga tetap kita bisa melakukan inovasi walaupun ada kesulitan nantinya Pak. Oke, bagus sekali ya. Rizky, kita kasih tepuk tangan. Baik, untuk lebih memahami kembali ya terkait dengan pembelajaran hari ini, saya akan memberikan penugasan yang bisa teman-teman lakukan secara berkelompok dan bisa dilakukan di luar kelas ya. Tugasnya adalah teman-teman membuat kelompok beranggotakan 3 orang, dan juga teman-teman melakukan studi kasus, mencoba membandingkan inovasi-inovasi yang sudah hadir di sekeliling kita, terserah terkait dengan produk barang maupun juga layanan apapun. Yang penting teman-teman bisa mengidentifikasi ini masuk ke inovasi transformasional, substansial, bahkan ke incremental. Nah, setelah itu saya minta, ini yang paling challenging justru ya, teman-teman mencoba merumuskan satu saja inovasi yang dapat menciptakan nilai pelanggan yang superior. Langkahnya seperti apa? Tadi tentu ya ada 3 langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, perbaikan atas produk yang sudah ada, sehingga teman-teman bisa menemukan yang namanya nilai pelanggan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.